Follow the system, follow the leader. WHNI pakai sendiri itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain WHNI bisnis rumahan, omset gedongan. Siapapun pasti bisa sukses. WHNI pakai sendiri itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain WHNI bisnis rumahan, omset gedongan. Siapapun pasti bisa sukses. Setiap saat jangan sampai menunda-nunda. Pakai secukupnya, cerita yang banyak. Jangan lupa buatin ID-nya. WHNI pakai sendiri itu menguntungkan.
nation. Follow the system, follow the leader. Di HNI pakai sendiri itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain di HNI bisnis rumahan, omset gedongan. Siapapun pasti bisa sukses di HNI pakai sendiri itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain di HNI bisnis rumahan, omset gedongan. Siapapun pasti bisa sukses di HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mulai masuk ya. Ada 5 partisipan. Ini dari Pacitan dan Sumeneb sementara yang sudah masuk. Sambil nunggu yang lain. Monggo diselingi sama istighfar atau sholawat masing-masing pribadi. Sambil nunggu Bu Tina ya. Sebentar saya setting untuk tampilan dialog. Insyaallah malam ini kita akan bersama Bu Tina nanti. Bu Tina Nurfatiani dari Surabaya, EP dari Surabaya. Ada yang masuk baru ini, keluar lagi. Bu Tina tadi insya Allah bisa jam 19.45, belum masuk. Mohon tunggu sebentar. Sambil kita tunggu beliau, kita set lagi yang satu ya, yang pendek. Himne HNI. Dari bismillah merangkai cita menggapai asa, menebar kebaikan di mana saja untuk merajut mimpi menjadi nyata. Bertebaranlah di muka meski dari ilahi dan
bertebarlah di muka bumi untuk menjemput rezeki dari Ilahi, dan teruslah berjuang untuk mencari dimanapun engkau berdiri. Jangan pernah berhenti berjuang HNI-HPAI. Jangan pernah berhenti berjuang HNI-HPAI. Alhamdulillah Budina sudah masuk. Sebentar saya atur agar Budina bisa tampil. Budina bisa tampil video, Bu. Ya. Saya jadikan co-host. Dari Mas Dian. Antara Dina dan Dian. Waduh. Mas Dian karena sudah jadi co-host, mungkin bisa bantu admit kalau ada yang masuk. Untuk kontrol ruang peserta. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya belum tampil. Oh, saya belum tampil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu di Zoom ini, melanjutkan ini hari kelima ya, Alhamdulillah, dari rencana kita sampai di tanggal 27 Februari, pertemuan yang kita jadwalkan untuk kemudian kita ingin belajar bareng, belajar bersama, saling berbagi cerita,
agar kemudian kita saling menguatkan menjadi stokis yang sehat di HNI, agar kemudian badan kita juga, jasmani kita juga sehat bersama HNI dengan diet sehatnya HNI. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Salam dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang melanjutkan risalah perjuangan beliau. Kemudian, ya mudah-mudahan kita juga menjadi bagian diantaranya yang istiqomah untuk menjadi salah satu bagian diantaranya, dan ini menjadi keinginan ya, istiqomah ini menjadi hal yang penting agar Allah takdirkan kita bisa bersama, tetap bersama di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab, menjadi alasan, menjadi hal yang kemudian nanti membuat kita bisa bertetangga, menjadi saudara juga di surganya Allah SWT. Allahumma amin. Terima kasih, matur nuwun kepada semuanya. Sudah ada 17 partisipan yang hadir pada malam hari ini di awal waktu, pas saya mulai jam 20 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan untuk bisa hadir, untuk bisa bersama-sama di sini, dibalas dengan Allah dengan balasan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar. Tak lupa di awal waktu ini, sekaligus untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Lelahnya, tak hentinya kita juga doakan kepada mentor kita Ustaz Aher dan keluarga yang masih soman, juga pada para mitra, teman-teman kita di HNI yang hari ini juga masih ada beberapa yang sakit gitu ya. Mudah-mudahan Allah segera pulihkan, Allah angkat penyakitnya, kemudian ya kita dipulihkan seperti dia kala. Dan untuk yang sudah mendahului kita, sudah Allah takdirkan untuk menghadapnya, mudah-mudahan segala amal kebaikannya dibalas dengan yang jauh lebih besar. Kalaupun ada kekurangan, kesalahannya Allah ampuni. Ala dini sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar perjalanan atau acara kita pada malam hari ini. Seperti biasanya, insya Allah nanti formatnya dialog ya. Nanti insya Allah hari ini kita akan bersama Bu Dina Nurfatiani, ED dari Surabaya. Dulu beliau staf pengajar di salah satu SDIT di Surabaya. Kemudian alhamdulillah kemudian berkomitmen full time bersama HNI. Alhamdulillah sampai hari ini tetap istiqomah berada di HNI. Meskipun Allah belum takdirkan beliau menjadi LED. Ya mudah-mudahan insya Allah segera menjadi LED. Tahun ini ya Bu. Amin, amin. Makasih. Bulannya saya enggak tahu tapi. Resolusinya Bu Dina kapan bulannya? Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini menjadikan kita menjadi tambah semangat, mitra-mitra juga jadi lebih bersemangat, semuanya tergerak. Ini menjadi api unggun untuk membakar semangat kita semuanya. Bagaimana kalau kemarin Mas Dian menyampaikan itu di belakang itu ada apinya, nah itu api unggunnya. Mudah-mudahan kita menjadi api yang kemudian membakar semangat kita sendiri dan mitra-mitra untuk selalu mengajak kebaikan ya. Ya alhamdulillah ini menjadi sarana untuk banyak menebar kebaikan, memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Bu Dina tinggal di Wonorejo di Surabaya.
hampir juga bertetangga dengan saya, beda apa namanya? Beda kelurahan ya. Jadi Bu Dina di Wonorejo, saya di Rungkut, ibu saya yang masih tinggal di sana, saya sudah apa namanya pindah ke Pacitan. Jadi dulu bertetangga, alhamdulillah. Nanti lebih detailnya silakan Bu Dina kenalkan ya. Ini ada banyak mungkin beberapa yang belum kenal Bu Dina, boleh mungkin di awal kesempatan sambil kenalan. Oke. Insya Allah itu sekelumit dari apa yang bisa saya kenalkan tentang Bu Dina. Insya malam ini kita akan bahas tentang bagaimana sih posisi karirnya agen HNI dibanding dengan ketika berkarir sebagai penyedia produk, sebagai stokis. Bagaimana apa namanya hubungannya atau bagaimana kemudian timbal balik atau mungkin ya berlawanan. Nah, nanti kita bahas ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini dalam dialog pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, menambah pemahaman, dan insya Allah nanti bisa di-share, dibagi pada mitra-mitra kita. Silakan Bu Dina memulai dengan perkenalan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf ya pakai masker. Nanti apa? Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Iya, terima kasih Pak Juli. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita terus sehat-sehat dan melalui pandemi ini segera berakhir ya. Bapak Ibu, saya melanjutkan tadi dari Pak Juli ya. Saya tinggalnya sama Pak Juli, Rungkut. Rungkut itu kecamatan. Kelurahannya aja yang beda ya. Beda kelurahan, iya. Ya. Saya di Rungkut sudah 12 tahun ya, kira-kira. Saya tinggal berdua dengan suami. Suami bekerja di UNER. Ya, dulu saya pernah mengajar di salah satu SDIT. Alhamdulillah sekarang fokus di HNI ya, bersama Bapak Ibu semua. Gimana Pak Juli, mau langsung materi ya? Boleh. Sudah cukup perkenalannya. Ya, apalagi ya? Aslinya mana aslinya? Oh, aslinya saya Depok. Besarnya sebenarnya nggak asli banget. Kuliahnya di Surabaya ya, di UNER ya dulu ya? Kuliah, iya di UNER. Saya dulu di UNER di FISIP. Jadi lahirnya di Jakarta, besarnya di Depok. Cuma nggak asli ya. Saya keturunan, kalau ras tuh ras Sumatera, Aceh sama Medan. Lahirnya di Jakarta, besarnya di Depok. Kuliah Mitranya di Palembang ya? Kenapa? Mitranya banyak di Palembang ya? Enggak. Di mana? Enggak. Mitranya banyak di Surabaya, di Depok ada, gitu. Jakarta ada, di Padang ada, di mana? Medan ada. Oh gitu ya? Ya masih saudara sih, masih mitra-mitra sebagai pemakai. Kalau ya, saudara-saudara. Iya, belum pernah kelihatan itu yang Medan sama. Iya, masih pakai aja kalau saudara-saudara. Iya. Alhamdulillah.
Ya Bu, lanjut ke materi Bu. Kita bahas tentang antara agen stok dan apa ketika kita sebagai agen HNI dan sebagai stokis ya. Silakan Bu Dina. Ya, Mau share saya screen juga boleh. Share screen. Saya yang share screen atau Bu Dina yang share screen? boleh Pak Juli aja. Oke. Jadi kita bahas tentang apa namanya karir tadi ya. Bagaimana perbedaan karir di HNI antara sebagai agen dan sebagai penyedia produk sebagai stokis. Sudah terlihat ya? Sudah. Silakan Bu Dina. Ya, Bismillah. Jadi Bapak Ibu sini sudah banyak yang stokis atau belum ya? Yang sudah stokis siapa aja? Bisa ketik angka 1 mungkin yang stokis, yang belum angka 2. Ya, Bu Desmiana sudah stokis. Yang belum angka 2. Yang sudah stokis 1 ya. Ya, yang stokis 1. Banyak yang sudah stokis. Mas kotanya kalau ini biar tahu. Ada berapa nama yang kita belum tahu kotanya mana ya? Alhamdulillah sebagian besar dominan stokis ini. Bu Anis dari Sidoarjo, Mas Ian Sidoarjo, Bu Sri Lestari Pacitan, Bu Nurul Rahmanita dari mana nih? Stokis dari mana? Bu Siti Norwati dari Pacitan, Mbak Desmiana ini bentar, Palembang ya? Seingat saya Palembang. Bu Nurul dari Surabaya, oh iya. Oh, udah banyak yang. Oh iya, saya agak hafal itu Mbak Desmiana ini apa timnya Mbak Ultra ya di Palembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebagian besar sudah stokis Mbak Budina. Ya. Alhamdulillah bagian besar sudah stokis. Dan selamat Bapak Ibu yang sudah stokis. Tapi yang belum stokis juga nggak perlu khawatir ya karena nanti kita akan kupas sebenarnya stokis itu bagaimana atau kalau nggak stokis bagaimana gitu. Ya. Jadi sebelumnya saya mau review sebentar. Saya ingat dari Pak Angga Prasetyo ya. Jadi kita menjalankan bisnis itu ada tangga-tangganya ya, tahapan kita menjalankan bisnis di HNI. Jadi yang pertama itu kan pakai ya, yang seperti kita ketahui pakai cerita ajak. Tapi sebenarnya tangga-tangga kalau kita ambil dari rangkumannya Pak Angga itu pakai. Jadi kita memang mau pakai gitu ya, sudah terbiasa pakai. Kemudian yang tangga kedua kita menjual. Oke, kita jualan untuk produknya apa yang sudah kita pakai. Nah, tapi seringkali yang tangga ketiga ini yang seringkali sering banget dan sangat banyak saya jumpain ini soal pembinaan. Jadi nggak semua atau jarang orang yang mau dibina gitu. Nah, nanti masuknya ke situ juga ya kalau dari judulnya agen stok ini ya. Keuntungannya apa sih? Nah, tapi yang nggak boleh dilupakan yaitu tangga yang ketiga, kita harus mau dibina. Nah, ikut home sharing seperti malam ini ya. Dibina, kalau udah dibina seperti ini, ikut pembinaan seperti ini, pasti manfaatnya akan diteruskan ke mitra-mitra kita dan akan diduplikasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah punya sukses apa ini? Is my right. Is my right?
Halal is my Itu, way. sukses itu hak saya, hak kita. Halal itu jalan kita. Sukses itu hak kita ya. Siapapun boleh sukses, bukan hanya orang-orang yang bermodal saja, bukan hanya orang-orang yang punya duit aja atau orang-orang kaya, tapi semua orang yang Allah ciptakan di muka bumi ini punya hak untuk sukses, termasuk kita sendiri ya. Semua dari kita ya Bu ya. Apapun kondisi kita hari ini, insya Allah bolehlah sukses. Dan itu sangat terbuka di HNI ya. Betul. Sangat terbuka di HNI dan cocok banget dengan kondisi apapun dari masing-masing kita. Halal is my way. Halal itu jalan saya, jalan kita. Gerakan hidup sehat alamiah, ilahiyah dan sejahtera berkah bersama HNI. Nah, menjadi stokis HNI yang sehat, Bapak Ibu kan udah banyak yang stokis nih. Ya. Ya, jadi kita bedakan nanti karir agen HNI dengan karir stokis. Jadi sebenarnya kita di HNI itu ada dua jenjang ya, dua jenjang karir. Ada dua sisi. Karir agen HNI, kalau kita sering sebutnya tuh AB ya, agen biasa. Agen biasa yang non agen stok versus jenjang karir yang toko atau kita sudah menjadi stokis. Kita toko. Jadi bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita cuman sekedar kita kan daftar nih 10.000, 20.000 atau 30.000 itu kita udah jadi agen ya, udah jadi reseller. Tapi kita nggak punya produk di rumah, kita nggak nyediakan stok produk. Nah, sama kita sudah menjadi stokis. Sebenarnya agen HNI atau stokis ini bedanya itu cuma hanya di penyediaan produk. Nah, kita itu jadi stokis sebagai penyedia produk di masyarakat. Tapi modalnya juga beda ya, Bu? Iya, modalnya beda. Kalau agen biasa itu kan kita paling mahal, paling tinggi nilai pendaftarannya 30.000, kita sudah bisa jadi reseller ya. Produknya kita bisa ambil di mana aja atau kita sekedar pemakai. Hak sukses tadi ya, kita sudah punya potensi untuk sukses bersama ini meskipun daftarnya hanya seharga semangkok bakso gitu kan. Ya. Semangkok bakso sama 30.000 kita dapat satu buku katalog, satu buku panduan sukses dan kartu. Itu udah luar biasa manfaatnya seumur hidup ya, bahkan bisa diturunkan. Nah, untuk yang jenjang karir stokis atau agen stok ini, insya Allah ini kebaikannya, manfaatnya juga lebih dari sekedar agen biasa. Tapi bukan itu inti bisnis kita gitu. Sebenarnya ngapain sih kan kita emang kalau baru-baru di HNI gitu, misalnya termotivasi untuk daftar stokis gitu ya. Nah, biasanya saya sendiri juga gitu awal-awal, ya kita pokoknya pakai terus jualan, udah selesai sampai situ. Ternyata bukan itu inti bisnis di HNI. Intinya memang pakai. Kita silakan berjualan dengan cerita itu tadi ya. Kita termotivasi semangat untuk daftar stokis. Tapi udah berhenti sampai situ aja. Ternyata bukan itu.
Intinya Kita sebenarnya lihat pertumbuhan agennya ya Bu ya, perbedaan antara agen dan agen stok di awal tahun kemarin ya Bu ya. ya jadi ini pertumbuhan agen dan agen stok. Agen itu semua yang sudah daftar ya, AB itu maksudnya ya, pangkat A, Ya. AB, agen biasa dan agen stok Januari sampai Juli 2021. Nah, di bulan Januari AB itu tinggi banget ya. Sampai 72.930. Nah, yang daftar stokis itu sampai 1051. Sampai ini hanya bulan Januari ya. Iya. Bukan akumulasi Jadi, dari per bulan. tahun sebelumnya ya, tapi per bulan. Kemudian yang jadi BC 121, AC 29. Oh, yang ini DC ya, yang tengah ini. Terus AC, kemudian BC. BC ada 6. Berarti ada 6 LED yang kemudian membuka BC. Nah, kemudian di bulan Februari 58.000 yang daftar HNI ya, menjadi agen biasa, agen baru. 58.404. Nah, yang stokis ini turun, ini agak turun karena biasanya menjelang Ramadan itu memang agak ini ya, landai. Ya, ini bulan Maret ini pandemi ya Pak Juli. Maret Ya, April. pandemi yang puncaknya tapi Juni Juli. Ya, Maret April terus Juni Juli naik lagi gitu. Kalau nggak salah, ingat ya. Kemudian jadi Februari. Kalau saya pikir ini jadi sesuatu yang menarik, betapa pertambahan agennya luar biasa, pertambahan stokisnya juga luar biasa. Dan ini bisa saling support ya, kita saling support di sesama yang untuk stokis ya, semuanya sih. Ya. Semua hal ini kita bisa saling bekerja sama, saling support. Ya ini kan enaknya seperti itu ya, bisa saling membantu. Dan luar biasa pertumbuhannya kan. Iya. Bulan Februari naik ya, yang naik, yang jadi daftar stokis. Sampai Juli juga naik lagi nih. Padahal Juli itu kan puncaknya COVID itu, gelombang kedua. Ya. Daftar stokis meningkat di bulan Juli sampai 2.409 ya, termasuk mungkin mitranya Bapak Ibu juga ya. Lanjut ya Pak Juli. Atau ada yang mau dibahas dari sini lagi? Oke. Lanjut Pak Juli. Raih dan taklukkan. If you want something you never had, you have to do something you've never done. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Ya, jadi kalau kita ingin sesuatu yang belum pernah kita miliki, belum pernah kita raih, ya berarti kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Gitu. Berarti lebih ininya ya, semangatnya. Keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Dari zona nyaman. Mungkin melakukan hal yang di luar kebiasaan. Sebenarnya batas kebiasaan dan batas kita. Misalnya saya orangnya introvert, nggak suka ketemu orang gitu. Misalnya, saya nggak suka nawar-nawarin orang, misalnya untuk jadi stokis atau gabung HNI. Ya, tapi kita punya keinginan untuk sukses. Kita pengen
pengen punya manfaat lebih di masyarakat ya, berarti ada sesuatu yang harus kita tembus dari batas itu gitu. Jadi yang membuat batas kan diri kita sendiri ya. Ya, Jadi betul. kalau kita satu berarti kita harus terobos gitu loh, terobos Ya, ya. batas kita itu sendiri. Kita melakukan sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah kita lakukan. Dan ini Jadi sepertinya asik banget, Bu. Kalau saya yang saya alami ya, sepertinya asik banget ya. Jadi real yang hari ini saya alami, saya itu mencoba. Kalau biasanya kan itu saya nggak pernah ini lagi ya, sudah lama meninggalkan dunia digital ya. Bagaimana cara menerobosnya? Ya, saya udah lama jarang pegang HP, laptop yang untuk desain gitu ya. Dulu senang desain, sekarang agak melemah. Sekarang sudah senang dengan HNI ya. HNI kan cuma cerita-cerita, saya tinggalkan dunia desain. Nah, tapi ya, akhirnya ketika saat ini saya coba lagi untuk kemudian kembali ke dunia itu agar kemudian ya HNI-nya jadi lebih asik gitu ya. Jadi setelah jadi LED itu kan ya alhamdulillah tim sudah ada ya, alhamdulillah beberapa jalur sudah terbentuk ya. Nah, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, akhirnya kemudian hari ini ketemu. Ya alhamdulillah salah satunya dengan ya saya bikin acara seperti ini. Kalau dulu kan ini ya Bu Dina mungkin juga merasakan ya. Kalau hari ini dialognya jadi dua ini ya, tampil berdua gitu kan. Nah, kemarin kan nggak pernah gini. Nah, ini nanti tampil di YouTube. Nanti saya juga mau hidupkan TikTok sama IG untuk review apa yang saya lakukan harian. Nah, itu kemarin itu saya nggak nyaman banget melakukan itu. Saya nggak tahu cara-caranya. Dan saya mikirnya juga merasa berat ya. Akhirnya saya coba ya. Akhirnya ya bisa. Akhirnya ketika setelah saya coba 1-2 ketemu satu persatu titik-titik kritisnya, titik-titik terobosannya tadi kalau Bu Sawen itu barusan tanya. Mbak Fepta tanya bagaimana cara terobosnya. Terobosnya satu persatu kalau menurut saya. Nggak tahu nanti Bu Dina gimana ya. Monggo nanti Bu Dina sampaikan. Gimana? Saya pikir kita terobosnya satu persatu. Dari ketidaknyamanan menuju kemudian kita jadi nyaman. Hal-hal baru kalau tadi disampaikan Bu Dina itu hal baru itu sesuatu yang menarik, tapi buat kita jadi berat gitu kadang-kadang seperti itu lah. Kemudian beratnya itu kemudian kita tembus, kita paksa diri kita agar kemudian jadi nyaman, jadi ringan. Iya Bu, gimana Bu Dina? Iya benar banget Pak Juli. Jadi emang mengawali sesuatu kan harus dipaksakan dulu ya di awal. Emang kayak kita misalnya nih saya punya motor nggak saya pakai atau belum motor baru belum lama nggak dihidupkan gitu ya. Nah untuk menghidupkannya kan butuh diengkol dipaksa supaya bisa hidup gitu. Setelah panas setelah ini kan lama-lama ya udah nyalain motornya juga lebih mudah gitu. Nah itu memang diri kita yang pertama ya memang harus dipaksa dulu untuk memulai sesuatu yang kita pengen nantinya akan jadi kebiasaan gitu. Jangan lupa juga niat ya, niat kita di ini apa. Kalau hanya ngejar bonus keuntungan mungkin ya nanti surut lagi ininya semangatnya gitu. Tapi lebih berat ya Bu ya. Lebih berat niat terus yang tadi itu harus dipaksakan dulu di awal. Kemudian gimana caranya jadi kebiasaan yang akhirnya jadi menyenangkan gitu. Dan yang selanjutnya kita nggak bisa sendiri ya memang harus kayak gini harus bareng-bareng gitu atau kita bikin grup
bertiga atau berempat sama mitra-mitra kita yang sefrekuensi ya, yang mau banget sukses di HNI. Ya, kita kerja Iya. bareng gitu, nggak bisa sendirian. Untuk menjaga kesemangatan itu memang butuh grup yang kecil ya, grup kecil kita biar lebih intim sama mitra-mitra atau mentor kita. Nah, itu sih bentuk Anu ya, tim lebih dekat ya, secara ya, perasaan lebih dekat gitu ya. lebih dekat. Ya, butuh Bu, kita ini ada yang yang butuh tanya, teman. Bu, promosinya bagaimana selain lewat sosmed dan kontak ke teman, infokan ke teman gitu. Bu Dini punya pengalaman kalau bagaimana terobosan yang mungkin berat di awal tapi kemudian alhamdulillah jadi kebiasaan. Awalnya berat. Selain lewat sosmed, Dan ngasih tahu teman selain ke teman sendiri, apa yang pernah terasa berat tapi atau mungkin ya selama ini mungkin masih berat ya, sampai hari ini mungkin masih berat gitu ya. Tapi iya. tahu sebenarnya harus gitu ya. Iya, ya sekarang udah ini aja lah yang udah kebiasaan sehari-hari, kita nggak mungkin nggak punya WA, nggak punya Telegram, nggak mungkin kan ya. Iya. Emang ada sih kalau saya pernah baca atau saya pernah lihat video motivasi tuh ya. Memang ada orang-orang yang kayak saya tuh kayak misalnya orang kinestetik butuh langsung ketemu orangnya, jadi kayak orang bumi gitu loh, kalau orang bumi sama orang langit apa orang apa ya, yang lewat WA aja tuh udah cukup, lewat online aja udah cukup. Nah, kalau saya tuh orangnya lebih apa namanya, lebih senang kalau ketemu langsung gitu orang. Kalau Itu saya jadi ingat ini Bu Dina, saya jadi ingat Bu Ansih ini. Bu Ansih itu kan di closing waktu beliau ketemu sama orang yang satu kursi di kereta. Ya, artinya pembicaraannya kan pembicaraan orang yang tidak saling mengenal. Ya, benar. Ya, kemudian buka pembicaraan dan kemudian mengenalkan HNI. Bu Ansih dikenalkan oleh Mbah itu ya, karena sudah tua juga, lumayan tua. Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah lumayan sepuh. Nah itu Bu Ansih kemudian alhamdulillah akhirnya closing setelah ada treatment, setelah ada ini ya pembicaraan perkenalan dan kemudian dikenalkan tentang HNI. Yang kemudian kayaknya juga itu berpengaruh ke Bu Ansih ya. Salah satu yang menarik itu kan apa yang disampaikan beliau. Menurut saya ini sesuatu yang menarik ini. Ketika ada orang dekat dengan kita, itu artinya Allah mengirimkan orang itu untuk kita ikhtiari, kita dakwai, kita sampaikan tentang HNI, tentang hijrah produk, tentang bagaimana mengambil alih pasar gitu, pasar produk halal, memberdayakan keluarga. Itu menjadi amanah ya, amanah buat kita dari Allah. Saat ada orang dekat dengan kita, ya itu yang menarik yang disampaikan Bu Ansih. Dan itu kayaknya juga menjadi hal yang nggak ringan ya, hal yang agak lumayan lah tantangannya, karena yang dekat dengan kita kan nggak mesti kita kenal kan, ketika di kereta, ketika di stasiun, ketika di mana saja itu kan nggak setiap orang kemudian kita kenal. Kemarin Mbak Yanti juga pernah cerita itu bagaimana Bu Ansih ketika di stasiun datangi orang untuk ditawari kopi sevel, orangnya bingung juga akhirnya. Gimana Bu Dina? Menurut Bu Dina? Ya, seperti yang tadi ya, seperti yang gimana cara menerobos tadi ya, memang harus dipaksa ya. Sekarang zaman sosmed gitu. Kita bisa, kalau saya ngikutin grup
kalau yang sebentar, saya solusi untuk yang selain lewat sosmed dulu deh. Ya, Selain lewat sosmed, berarti kan offline ya, ketemu langsung ya, ya. ya. Nah, saya beberapa kali, ya sering ya, saya dimanapun setelah ikut pelatihan HNI, SBP, BSC, segala macam yang menyemangati saya untuk mempunyai habit PCA, itu Termasuk KHT reguler kemarin nih, apa yang yang online itu ya? ya, pokoknya udah nancep banget PCA itu udah jadi kayak mendarah daging apa ya. Terus sering apa diingatkan Ustadz Aher kalau ada home sharing saya selalu ke BC2 kan dulu, perasaan Ya. PCA lagi. Pengen datang, pengen yang lain gitu, apa kayak ternyata PCA lagi materinya. Oh, ternyata sampai sekarang emang ya emang manfaat banget, jadi nancep gitu loh. Oh, ternyata memang kita bisnisnya ya bisnis cerita gitu. Ya, Akhirnya semua inti yang dari bisnis kita cerita ya. nah, akhirnya setelah nancep, oh ternyata emang di mana-mana ya udah kita cerita. Siapapun yang saya temui dulu ya sebelum pandemi, mungkin memang kalau pandemi gini agak kesulitan. Saya ngantri dulu di mana ya, di rumah sakit karena saya setiap 2 pekan sekali atau sebulan sekali itu nganter kakak sepupu kontrol. Nah, saya nggak apa namanya, nggak mau terbuang waktu saya untuk duduk diam aja nunggu antrian yang sangat panjang itu ya di rumah sakit. Pertama juga harus ke puskesmas. Di puskesmas juga ngantri panjang. Jadi saya kadang duduk tuh pindah-pindah. Misalnya yang saya ajak ngobrol ini udah misalnya apa ngobrol akhirnya nggak nyambung atau gimana, atau udah dipanggil duluan beliaunya, saya ganti posisi. Jadi saya Ganti orang ngajak, yang didekati ya. memang nggak bisa langsung Bu kenal HNI nggak, Ibu udah pakai produk apa, nggak bisa kayak gitu kan, harus kita apa ngobrol dulu ya, cari seketemunya kita sakit apa Bu. Memang bukan ngajak apa, kalau kalau kata Pak Firly jangan ngajak bisnis orang sakit gitu ya, tapi ya udah kita ngambil waktunya, manfaatkan waktu aja untuk silaturahim gitu sama orang baru. Alhamdulillah banyak yang apa namanya, dari hasil ngobrol-ngobrol dari antri-antrian itu beberapa banyak yang ada di AVO saya nama-namanya gitu. Kemudian kalau saya naik kereta pulang kampung atau di bandara, ya saya manfaatkan di ruang-ruang tunggu itu untuk ngobrol, dan yang alhamdulillah sampai sekarang jadi saudara gitu ya, jadi kenal, padahal cuman kenalannya di bandara, kenalannya di kereta. Jadi ada di kereta itu ada orang Bogor, yang kenal di bandara tuh ada orang Padang. Sampai sekarang ya jadi kontributor omset aja sih sebenarnya. Cuma sekarang setelah bertahun-tahun, alhamdulillah sudah mau menjalankan, sudah paham bisnis gitu, udah mau rekrut, sudah mau ikut PCA juga. Ya memang prosesnya bertahun-tahun, nggak bisa langsung apa namanya, nggak semua bertahun-tahun juga ya. Kayak misalnya ada yang benar-benar jiwanya jiwa bisnis banget, ya itu harus dipegang terus sih sebenarnya. Terus yang kedua, gimana kalau yang lewat tadi yang selain sosmed ya, nggak mau semua orang yang kita temui kita silaturahimi, ya itu yang tadi yang ketemu secara tidak sengaja. Bisa juga kita ketemu dengan sengaja, kita buat janji sama orang.
silaturahim ke rumahnya. Ya itu mau bawa brosur. Enggak, saya dulu enggak bawa apa-apa. Saya ngobrol. Bawa apa ya? Kayaknya enggak bawa. Cuma bawa produk sih. Entah minyak herba, pasta gigi selalu ada di tas saya. Nah, nggak langsung dikeluarkan ya Bu ya, masih ya, ngobrol dulu. contoh namanya Bu Miss ya, Bu dari Miss. Jadi saya waktu datang masuk nih, waktu ke ruang tunggu bandara, saya cari yang yang saya bakalan prospek gitu. Nggak mungkin saya duduk di sebelahnya, misalnya bapak-bapak gitu kan, nggak. Nggak nyaman Saya pasti. saya cari yang ibu-ibu aja lah, yang kosong di sebelahnya. Saya cari ada satu ibu-ibu berjilbab gitu. Oh, setelah ngobrol, kemana Bu? Ke sini. Setelah ngobrol ternyata dia mau S2 di Malang, gitu, orang Padang tapi. Ya. Terus akhirnya nyambung ke SDIT. Oh, anaknya SDIT. Ya Bu, kurikulum sekarang begini ya, ini panjang. Itu selama Jadi mencari kesamaan ya, yang disenangi ya. cari kesamaan frekuensi, cari persamaan hobi, semuanya lah. Oh, saya kemudian ngomongin kurikulum, ngomongin kesamaan itu tadi, akhirnya nyambung. Ternyata nyambungnya kemana? Anaknya sering sakit, sering batuk pilek. Oh, kalau saya mah ini Bu, extra food. Ya ngalir aja gitu, nggak usah terlalu berambisi ya. Berambisi supaya dia mau gabung, mau beli, ngalir aja. Pokoknya ngalir aja apa yang karena orang akan terasa gitu ya kalau kita berambisi atau kita hanya sekedar cerita aja itu dengan niat pengen ngasih solusi jualan atau kita ngasih solusi itu orang itu akan pahami. Kita sendiri aja kalau di prospek orang untuk beli gitu, saya jualan ini gitu kan, pasti kita langsung jengah ya, jengah dan pasang langsung pasang gap gitu. pasang barikade. Pasang barikade. Ya, itu yang untuk selain sosmed ya, kita temui orang yang tanpa sengaja atau kita sengaja atau kita silaturahimi ke rumah-rumah. Tapi bikin janji dulu kalau ke rumah. Dan yang kalau ke rumah itu misalnya orang yang nolak, ya jangan berhenti sampai situ. Oh iya Bu, nggak apa-apa, kita harus memang mental ya. Saya juga dulu kalau sekarang lebih legowo karena udah biasa gitu ditolak, lebih legowo kalau orang nggak mau gabung misalnya atau nggak mau beli produk. Iya Bu, minta doanya aja ya. Ibu punya teman nggak yang kira-kira butuh dengan produk HNI atau mau ikut bisnis, nanti bisa hubungi saya ya Bu. Oh iya, itu kan nggak mungkin nolak juga kan, pasti iya saya doakan, iya nanti saya kalau ada teman saya kasih tahu Mbak Dina, biasanya gitu. Sesuatu yang sederhana tapi mudah dikerjakan ya Bu ya. Ya. Orang nggak tego lah untuk nolak, itu nggak tego. Ya. Masa ndongakno era gelem, masa untuk berdoa saja nggak mau gitu ya. Iya. Itu untuk yang Dina, kita kembali ke topik lagi ya. Tentang agen stok Bu. Ya. Tentang agen stok, balik ke materi ya. Keuntungan agen stok, apa sih keuntungannya? Investasinya murah ya, nggak ada resiko. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah jadi agen stok, nggak
produk yang awal waktu aktivasi, waktu daftar stokis itu ada produk yang tidak terjual atau mengendap lama. Nah, kalau itu berarti PCA-nya belum jalan ya, karena ada juga yang seperti itu. Investasi murah dan ringan tanpa risiko itu kalau kita juga menjalankan sistemnya ya. Pasti ada keuntungan kalau kita menjalankan sistemnya. Semuanya sih keuntungan agen stok ini, semua ini dapat kita raih kalau kita menjalankan sistem atau cara kerja benarnya gitu. Dan dibanding dengan kalau buka toko yang lain mungkin atau buka bisnis yang lain, kan buka bisnisnya HNI, tokonya ini murah banget Bu ya. Kan 5 juta itu sudah ada produknya, sudah banyak fasilitasnya. Tinggal kita jalankan dengan cerita tadi kan ya. Ya. Sistemnya juga sudah kokoh, udah banyak flyer yang bisa kita ambil dari Instagram, dari Facebook, dari manajemen ya. Dapat produk 100% sesuai nilai investasi. Ya nggak ada biaya administrasi kalau kita jadi agen stok. Oh, administrasinya 15.000 atau 50.000 nggak ada. Semuanya berupa produk. Produknya 100%. Bahkan sebenarnya lebih ya. Kalau 5 juta itu berarti nilai keuntungan di sekitar 2 jutaan ya. Jadi nilainya bisa 5 juta itu harga agennya kan. Nanti ya, harga konsumen kan beda, lebih mahal kan. Iya. 100% sesuai nilai investasi. Ya. Produk dapat memilih sendiri. Bisa pilih mau minyak herba senilai 5 juta juga boleh. Mau pasta gigi semua senilai 5 juta juga boleh. Atau campur-campur silakan. Bisa pilih. Jumlahnya juga bebas. Jumlahnya bebas. Dapat HSIS. Nah, ini nggak perlu bikin aplikasi sendiri, udah disiapin gratis. Ini kalau bikin ke programmer ini nilainya bisa 18 juta ya kalau nggak salah ya. Iya, mahal banget itu. Dan sistemnya sudah sangat bagus. Ya. Ini juga sudah bisa mobile HSIS gitu ya. Ya, bisa lewat HP, udah tinggal klik-klik, udah dikirim. Setiap saat kita bisa input ya Bu ya. Setiap saat ada invoice virtualnya, tinggal kirim, nggak perlu kertas juga. Kalau mau di print juga bisa. Sudah terintegrasi dalam satu aplikasi itu. Kemudian dapat pendampingan bisnis free sepanjang hayat. Ya, kita dari mau mentornya. Ya, dari mentor. Nah, acara ini bayar Bu. Bayar ya. Biar punya komitmen ikut tapi. Ya, betul. Kadang-kadang harus seperti ini ya. Ini kayaknya kalau free nih nggak sampai 10 orang. Ini 25 loh, subhanallah. Mau bayar 20.000 ya Pak Juli ya? Iya. 23 orang. 3 orang mau menyisihkan 20.000 dan mau menyempatkan waktunya malam hari seperti ini yang enaknya udah tiap hari dan hampir 2 pekan Bu. tiap hari lagi, Masya Allah. Bapak Ibu itu ya berarti orang-orang pilihan ya. Semoga sukses semua yang hadir di sini ya. Amin. Kemudian
memudahkan penetrasi perluasan pasar dengan cepat. Ya, kalau Ya, kita karena punya produk bedanya ya. beda banget kita jadi agen stok sama enggak kayak apa namanya, kita nggak bisa belajar langsung, nggak bisa masuk ke pasar langsung, kita nggak punya produk apa yang mau ditawarkan gitu. Kalau hanya sekedar gambar-gambar aja, produk lain juga banyak yang bagus, yang gambar-gambarnya juga bagus, yang lebih mungkin kualitasnya juga bagus atau harganya tinggi tapi ya. Nah, Ya. ini Jadi IHN kalau jadi halal mat jadi stokis itu untung banget ya Bu ya. ya, keuntungannya Bu Dina sendiri Bu Dina itu DC ya Bu Dina ya. ya DC dulu juga SC awal. Awalnya SC kemudian hari ini sudah DC ya. Setelah berapa tahun itu juga jadi SC karena dulu ngajar ya, nggak paham. Yang 11% itu nggak ada ya Pak Juli ya? Nanti. Oh ya. Setelah ini. Ayo agak cepat, ini tinggal 10 menit. Oh ya. Pemenang dalam bisnis ini adalah yang punya banyak stokis. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini sudah stokis semua, ya bisnis ini bukan berhenti di Bapak Ibu sendiri, tapi harus diduplikasi, harus melahirkan stokis-stokis baru ya di bawah Bapak Ibu. Kalau bisa ada 6 jalur yang kemudian setiap jalur itu ada 3 stokis gitu ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu punya mitra 6 jalur, kokohkan 6 jalur itu, kemudian setiap jalur, misalnya 6 jalur itu yang pertama jalur keluarga, jalur teman, jalur tetangga. Nah, masing-masing itu kita pegang, kita lahirkan setiap jalur ada 3 stokis. Ya. Kalau jadi pemenang dalam bisnis ini. Selanjutnya, Nah, ini yang paling menarik ini. yang Bagaimana menarik, perbedaan antara karir utama dan karir penunjang sebagai stokis. ya kita di HNI memang kita dianjurkan supaya jadi stokis ya, tapi enggak selamanya kita yang ngeladenin, kita yang nyiapin produk, kita yang nganterin, kita yang jadi kurirnya, jadi yang input produk, termasuk saya ya. Utamanya kalau di HNI, kalau agen stok itu kan hanya sebagai penyedia produk, kita supaya orang lebih mudah, supaya masyarakat lebih mudah memperoleh produk halal. Jadi ya kita hukumnya jadi wajib ya, karena kan produksi yang halal itu wajib, maka mendistribusikannya juga jadi fardu. Nah, tapi kalau di HNI jangan berhenti pada jualan saja, jadi toko aja, tapi kita utamakan karir bisnis kita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jenjang karirnya AB, ayo raih manajer ya, yang alami 3.000 atau yang sekarang ada 1.200 poin pribadi atau poin Itu promo sampai Juni April ya. ya. April ya. Kalau nggak salah. April. Oh iya, sampai April. Ya, ini jangan sampai dilewatkan, sayang banget nih promonya 1.200 untuk jadi manajer. Kemudian untuk jadi manajer itu ya mudah banget, 1.200 itu bisa sendiri, 3 produk senilai 3.600.000 kalau nggak salah ya. Tapi juga bisa berupa poin grup. Kemudian untuk naik ke SM, senior manager, dengan cashback 23%, Bapak Ibu tinggal
melahirkan 3 manajer baru. Nah, ya ini bisa dengan cara itu tadi ya Langsung di bawahnya ya. ya di bawahnya. Naik langsung jalur 1 ya. Jadi misalnya Generasi ini 1. ya generasi 1. Ada 3 yang menjadi manajer. Kemudian naik, misalnya ada langsung cetak 6 manajer, ya bisa langsung naik jadi eksekutif manager, cashback 26%. Naik. Berarti ini kita lahirkan banyak manajer-manajer baru. Mumpung ya bukan karena ada promo sih, tapi ya sayang kalau nggak ada manajer baru ya. Karena kesuksesan kita dengan mensukseskan mitra-mitra. Kemudian untuk direktur 2 Sampai di finishnya di ED ya Bu, ini pangkatnya ya. ED. Sebenarnya yang pangkat tertinggi itu ED ya, 35%. Kita melahirkan 6 senior manager. Nah, kalau ini Colette LED ini punya apa? Kelebihan tersendiri ya. Itu Agen Pak. stoknya Bu. Untuk agen stok, nah ini agen stok kita yang daftar 10.000 atau 30.000 itu semua yang baru daftar itu AB. Kalau kita Biasa ya. agen biasa, kemudian untuk jadi stock center hanya dengan 5 juta. Nah, ini ada tambahan cashback. Ini mungkin dipahaminya perlu dipahami gini, Bu. Ya. Meskipun cuma daftar 10.000 atau 30.000, sudah dapat harga sebagai agen stok. Sebagaimana juga yang didapatkan oleh agen stok. Jadi harganya di sini itu sama semua. Semua level itu misal beli MHS itu sama-sama 30.000 semua kan ya. Ya. Jadi haknya sama, hak secara harga itu sama. Oh, iya benar. Jadi meskipun cuma daftar 10.000 sebagai agen biasa itu dapat hak untuk dapat harga yang sama. Coba nanti perbedaannya di prosentase yang didapat ya. Kalau di AB kan tanpa prosentase sebagai agen stok ya. Ya. Ya, betul. Jadi kalau kita daftar 10.000 pun itu kita sudah kan ada di buku panduan tuh ada akad ya, kita sudah masuk ke sistemnya HNI ya, kita sudah dapat diskon, bisa dapat cashback, kemudian royalti dengan ketentuan ya, dengan syarat tertentu. Nah, semuanya sama, dapat diskon dan potongan, dapat diskon dan cashback tertentu ya sesuai dengan pangkat karirnya tadi. Nah, kalau AB ini apa tadi namanya? Nggak dapat bonus tambahan, bonus agen stok nggak dapat, tapi dia sudah dapat hak sebagai reseller ya, mungkin sebagai reseller aja atau sebagai pemakai. Kemudian untuk stock center itu kalau kita aktivasi 5 juta dengan pilihan produk kita sendiri itu tadi, itu dapat 11% dari poin penjualan, poin produk. Jadi kalau kita menginput, saya beri ilustrasi, kita beli ilustrasinya Bu. Misal MHS kan, ya kalau tadi hanya jadi reseller, jadi pedagang, itu dapatnya hanya diskonnya aja ya. Tapi kalau kemudian jadi stokis, jadi pengusaha, mengambil peran di karirnya, nanti bisa jadi pengusaha yang lebih besar, dapatnya lebih banyak bonus dan royalti ya Bu ya.
Ya, ada 11 jenis bonus dan royalti. Ya, contohnya misalnya kalau AB ya, AB beli minyak herba dipakai pribadi lebih hemat 15.000. Kalau dijual karena harganya 45.000, jadi dapat untung kan 15.000. Nah, Jadi melayani konsumen, bukan melayani mitra ya. ya, kalau melayani konsumen. Kalau sudah mitra, udah punya nomor ID, wajib diinput karena Itu harus jadi stokis jadi itu. haknya. Ya. Oh iya, Deng. Kalau AB enggak ya. Ya, Kalau ilustrasinya seperti itu. ya. Kemudian kalau stock center itu dapat bonus tambahan 11% tadi itu. Kalau Misal MHS berarti 10 poin kali 11% ya Bu ya. betul 10 kali 10.000 ya. Ya, 10.000. 10 berarti kali dapatnya 1.000 1.100 ya. ya. Berarti 1.100 per botol. Itu kalau kita stock center. Nah, Kalau mau naik jadi DC, modalnya 22,5 ya. 22 juta ya. 22.500.000. Berarti kalau minyak herba sinergi 1.300 ya, tambahan bonusnya. Itu kalau Kemudian melayani AB ya Bu ya. kalau melayani, oh iya, melayani AB. Kalau Dan melayani SC, dia dapatnya hanya 2%, karena SC-nya punya hak 11% ya. kalau melayani SC, yang si DC ini dapat 2%. Nah, Rp200 kalau satu botol MHS ya. Ya. Kalau ini ada pertanyaan, kalau DC dalam satu invoice, iya dalam satu invoice. Belanjanya selanjutnya bebas. Ada aturan minimal, cuma ya selama ini insya Allah masih longgar lah. Ya. Kemudian Terus kalau DC yang istimewa dia bisa sebagai rahim bisnis karena bisa melahirkan SC ya Bu ya. ya, bisa melahirkan SC. Jadi kita bisa mendaftarkan stock center terbaru di HSIS kita. Oke. Kita kelola sendiri. Kemudian AC. AC juga sebagai rahim bisnis. AC bisa melayani DC, SC, dan AB. AC bisa melayani DC, Oke, SC, bisa AB. melayani yang di bawahnya semua. Apa di atasnya ini? Ya sama ya tadi. Kalau AC melayani DC berarti AC dapat 3%. 3%. Kalau AC melayani SC berarti dapatnya 5%. Jadi selisihnya ini ya. Tapi kalau Yang menarik di melayani HNI Bu ya, kalau yang menarik di HNI, SC tidak boleh melayani DC kan ya. SC hanya bisa melayani SC, sesama SC. Tapi ya, langsung masuk di TP pribadi ya, masuknya di AVO bukan di HSIS. ya masuknya di APO. Kalau Kemudian sudah di DC tidak bisa melayani DC. ya, DC hanya bisa melayani yang di bawahnya. ya. Kalau gini apa namanya? Kalau nggak praktek langsung jadi stock center itu nggak terbayang kayaknya ya, nggak ada gambaran. Kalau udah melayani gitu di aplikasi kayaknya lebih ini ya, lebih mudah memahaminya praktek langsung. Kalau mentor kita DC, kita naik DC, terus mentor kita dapat apa Pak? Nah, nih. Ini dia. Gimana Bu? Ya, ini menarik. Kalau mentor kita di ya mentor kita dapat pahala. Jadi Ya kalau di ini jalur kalau di sini tidak dapat, dia tidak dapat, tapi dapatnya di sini. Jadi dapatnya apa Pak?
saat yang dilayani adalah timnya, maka menjadi offset group kan, menjadi offset grupnya mentor juga kan. Nah, HNI ngasih apa namanya penghargaan berupa bonus dengan syarat yang sudah ditentukan agar mentor juga dapat. Paling enggak kan TP 100 ya, mentor harus dapat harus punya TP 100 agar dapat bagian. Tapi Kalau yang ini di sini sudah kalau nggak dapat. kalau ini kan DC, Pak. Hmm. Maksudnya Bu Mbak Desmia, ini kan jenjang toko ya, DC. Ya. Nah, sebenarnya kalau jawaban saya itu tidak mempengaruhi. Jadi maksudnya yang ditanyakan ini adalah toko. Jadi kalau jenjang toko, jenjang stokis ini, apa namanya nih, karir agen stok tadi ya, agen stok. Ya. Itu beda sama karir bisnis. Jadi kalau apa namanya, jenjang toko ini tidak mempengaruhi. Bahkan kalau kita naik DC, mentor kita SC itu juga nggak apa namanya, nggak mempengaruhi secara langsung ya, nggak mempengaruhi secara langsung karena ini kita hanya sebagai toko gitu, gimana ya ininya, penyedia sebagai penunjang kan ya, hanya sebagai penyedia dan kita nggak bisa belanja ke mentor karena mentor masih SC kan ya. Ini mungkin maksudnya dapat apa itu, misalnya keuntungan bonus atau keuntungan ya yang nggak dapat, memang kita bukan bisnisnya bukan di DCSC, bukan. Cuma kalau kita agen stok, kita punya manfaat lebih. Ya, benar. Belanjanya langsung ke AC atau BC. Jadi kalau Mbak Desmia naik jenjang agen stoknya mau jadi DC, jadi belanjanya ke AC atau BC. Oh iya, itu menarik kemarin ketika ada mitra saya Bu Yuli tuh di Semenep. Kemarin juga sempat sungkan. Kalau saya naik DC, Ustadz Rimbun DC, kasihan Ustadz Rimbun, Pak. Dia bilang gitu ke saya. Iya kan? Iya. Jadi dia merasa kayak mendolimi mentornya gitu. Kan Ustadz Rimbun mentornya. Ustadz Rimbun DC. Terus saya dorong Bu Yuli untuk juga jadi DC. Dia bilang, kasihan toh nanti Pak Rimbun, Ustadz Rimbun kasihan kalau saya juga jadi DC. Sebenarnya saya bilang loh, kalau Bu Yuli jadi DC, Ustadz Rimbun jelas lebih bahagia, lebih senang karena ada yang membantu di timnya beliau untuk kemudian menyediakan produk. Meskipun dari sisi ini beliau tidak dapat apa-apa, tapi insya Allah dari sisi yang jenjang utama, yang jenjang karir dapatnya jauh lebih besar. Ya. Jumlah bonus jenis bonus dan royaltinya jauh lebih banyak kan? Ya. Jadi kalau Mbak Desmia misalnya tanyanya, kalau saya naik jadi misalnya apa sekarang? Manajer ya, saya manajer. Kalau saya naik jadi direktur, mentor saya gimana? Itu aja pertanyaannya. jadi yang utama ini, yang kolom utama karir ini yang difokuskan. Jadi sekali lagi, agen stok itu kita sebagai penyedia. Jadi kita penyedia produk. Kalau sudah stokis, sudah otomatis jadi manajer? Bu Siti Nurwati. Kalau sudah stokis bisa jadi manajer. Jadi dengan syarat seperti ini yang tadi ya, jadi ada syarat-syarat karir kita untuk naik jenjang
karir utama ini yang AB, manajer, SM, EM. Nah, ini kita bisa jadi manajer kalau kita punya 3.000 poin akumulasi dari awal kita gabung, dari pertama daftar ya, belanja udah berapa misalnya 3 bulan, enggak 3 bulan ya, setahun, oh ternyata udah 3.000 nih poin grupnya. Terus bulan ini Bu Siti belanja lagi 100 atau 200 poin, itu diinput, dilaporkan belanjaannya, udah otomatis jadi manajer naik. Atau syarat kedua, oh saya mau cepet aja, kayaknya 3.000 masih lama kalau alami 3.000, saya mau langsung manajer bulan ini, oh bisa banget. Bu Siti daftar stokis bisa, atau dengan poin grup bisa 1.200. Jadi gimana nih Pak Juli? Yang kalau Jadi, TP pribadi itu kalau nanti kita share di grup ya. Kalau TP pribadi kan sendiri, kalau TP grup kan mentornya 200, punya 5 jalur, masing-masing 200 serapannya. Jadi semua itu tergantung dengan poin produk yang kita pakai atau kita jual. Dilaporkan, jadi harus dilaporkan atau diinput gitu. Oh Jadi iya, bukan daftar. yang menarik juga Bu Dina, mungkin agak lupa ini ya. Kalau di sini kan sudah tertulis ini ada fasilitasnya AVO dan HSIS. Mereka sebagai stokis dapat AVO dan HSIS. Kalau di sini gambarannya di AVO saja. Jadi jenjang utama, jenjang karir kita itu tampilnya itu di AVO. Bagaimana perkembangan mitra kita sendiri itu di AVO. Ya, di AVO. Jadi harus sering-sering cek AVO, Bapak Ibu. Jangan cuma akhir bulan ini. Saya ada mitra itu AB, jadi dia belanja banyak gitu. Mungkin senang sekarang udah mulai ini PCA juga ya. Awalnya hanya pakai. Akhirnya bulan kemarin, padahal udah dikasih tahu, udah ikut ya sudah, tapi lewat WA mungkin kurang ini ya, kurang bisa dipahami kalau lewat ketikan ya, harus dengan gambar seperti ini. Jadi belanja di BC, saya lihat di AVO 400. Nah itu ya nggak masalah ya, cuman sayang aja, eman. Bu Dina, ini enggak terasa sudah lebih 12 menit dari jam 9. Mohon izin nambah 10 menit ya, agar bisa menyelesaikan sampai dengan slide yang ke-12. Kita pindah slide ya Bu Dina ya. Ya. Memang harus digambar dan memang harus diulang-ulang sih Pak. Untuk yang saya juga dulu memahaminya, saya datang home sharing berulang-ulang itu baru paham antara dua jenjang ini ya. Ya nanti kalau ada yang bingung boleh tanya di grup, boleh. Kita kapan-kapan bahas lagi bisa. Lanjut Bu Dina. Sekarang ketika jadi agen ya. Kalau tadi sudah membahas tentang agen stok. Nah, sekarang kalau jadi agen karir yang utama. Ya. Ini saya ingat kemarin, ini penting juga ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya mitra baru, ini wajib langsung disampaikan ya keuntungan keuntungan menjadi agen HNI. 5 keuntungan ini. Dapat diskon, dapat bonus, royalti, promo, dan gen stok. Jadi kemarin bisa ada buka agen stok ya? Ya, 5 keuntungan jadi agen. Mungkin bisa dicontohkan Bu Dina dengan MAS 1 botol.
diskon yang seperti tadi tuh ya, kalau kita kalau tidak punya kartu diskon, nggak punya nomor ID, berarti Harga kita konsumen. beli dengan harga konsumen 45.000. Nah, kalau kita sudah daftar, sudah ada akad, udah ada apa akad untuk daftar, iya saya udah kirim KTP aja itu udah ini ya namanya, udah menyetujui gitu. Kalau mau jadi bagian dari HMI. Berarti sudah harus dapat harga yang 30.000, nggak boleh yang 45.000 lagi. Jadi Tapi ada yang punya istiadat boleh, Bu. Karena kan kartunya belum jadi. Belum diinput. oh iya, bisa gitu. Ada 2 istiadat itu. Ada yang langsung dapat, ada yang belum. Ya, karena nomornya belum jadi gitu belum kan. jadi, belum diinput. Nah, karena belum diinput bisa. Jadi untuk sebagai promo kita juga ya ke orang yang baru daftar, ayo misalnya kita kasih gratis pendaftaran, tapi kita kasih Masih apa harga namanya? konsumen. Ya, kasih harga konsumen. Saya juga biasanya gitu sih. Nggak diinput dulu, nanti kalau pembelian selanjutnya, kalau sudah nomor ID-nya jadi, baru diinput. Karena kan kita ngambil dari ini ya, dari Selisihnya ini. untuk pendaftaran gitu. Tapi kita buat sebagai promo. Yang menarik di poinnya ini ya Bu ya. Kan ini kalau ini tadi pedagang ya, reseller ya. Yang menarik itu di poin ini ya Bu. Ya. Yang menarik itu bukan 15.000-nya ya. Saya kan dapat 15.000, udah nggak usah daftar. Misalnya nggak ditawarin untuk bikin kartu diskon. Bukan di situ ya, mungkin hanya Nanti saat bisa itu saja didaftar orang lain itu. bisa didaftarkan orang lain dan jadi aset orang lain. Karena aset bisnis kita itu, aset kita adalah mitra ya. Mitra kita itu aset kita. Jadi saya kalau daftarin dia cuman apa namanya? Dapat poin 10 gitu misalnya poin grupnya. Ya nggak gitu karena kita kan balik lagi ke hijrah produk tadi ya. Kita mau masyarakat hijrah produk halal, mau apa? Punya manfaat, mau ngasih manfaat lebih ke masyarakat dan apa? Yaitu asetnya kalau bergabung bikin kartu diskon. Jadi poin dari poin produk itu karena kita sudah cerita, sudah berbagi manfaat minyak herbal misalnya. Nah, kita dari perusahaan dikasih upah gitu ya. Kalau kata Bu Ansi dikasih apa namanya? Gaji, reward sebagai bintang iklan. Nah, dia kan nggak mungkin kalau merasakan manfaatnya beli sekali doang. Pasti selanjutnya akan balik lagi. Pasti butuh lagi kan kalau udah ngerasain manfaatnya. Bisa setiap bulan dia beli, kemudian cerita lagi ke orang. Wah, itu asetnya luar biasa. Hanya dengan 1 botol MHS itu bisa jadi 1.000 MHS dari 1 orang gitu. Itu aset. Jadi Poin 10 ini artinya kan senilai Rp10.000 ya Bu ya. ya, 10 bukan rupiah ya, 10.000 poin Pak Juli. Kan poin itu dikali 1.000. Ya kan? Tapi bukan rupiah, belum jadi konversi rupiah. Makanya dikali 1.000 akhirnya jadi 10.000 kan. Nilai 10.000. Tinggal kemudian dibagi-bagi. Nah, 10.000 itu yang menarik menurut saya. Kita dapat bagian terutama di 2 hal ini. Kita dapat bonus, kita dapat royalti dari poin itu. Siapapun yang berjasa atas terpakainya 1 botol MHS,
dia punya hak untuk dapat bonus, dapat royalti dari satu botol itu. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Oh ya, termasuk agen stok ya. Agen stok juga dapat. Jadi yang dapat apa namanya? Ada dapat diskon, dapat bonus, dapat royalti, dapat bonus agen stok. Ya, Budina gitu ya. Ya. Kalau agen stok ya. Kalau AB Ya. nggak dapat. Nah, kalau yang promo Iya, ini, kalau promo kan dari perusahaan, keuntungan perusahaan, bukan dari poin yang 10 tadi. ya. Oke. Oke, masuk ke poin selanjutnya Bu Dina. Sudah menjelang akhir nih. Ya. Konsep sukses di HNI, jadilah pengusaha, bukan sekedar pedagang. Jadi kita dibantu HNI sebenarnya untuk membuka mindset ya. Saya sendiri merasakan, saya ya kebanyakan kita ya taunya kita punya produk ya jualan gitu ya, kita dagang. Yang reseller tadi ya. Ya, kemudian perlahan-lahan membuka mindset ketika saya di HNI, saya diarahkan untuk atau dibentuk ya mindset saya itu sebagai pengusaha gitu, bukan sekedar berdagang. Jadi kita ngambil poin yang satu, kita cuman ngarep diskon aja ya, kita cuma sekedar jadi pedagang. Tapi kalau kita sudah membuat diri kita, menyetel mindset kita, saya ini pengusaha, maka yang kita dapat adalah 4 poin dari keuntungan dasar agen HN ini. Bonus, royalti, kita dapat promo, marketing, kita bisa melahirkan agen stok baru. Gitu. Ya, Bu Dina. Terakhir, Bu Dina. Terakhir. Ini jenjang karir tadi. Kalau yang saya pahami, jadi yang menarik itu ada 3 milestone, ada 3 batu loncatan ya, yang bisa kita lalui di HNI. Dan sebaiknya kita berpikirnya mulai dari ED. Jadi kalau mau sukses ya mikir jadi ED-nya gimana? Mikir jadi ED. Jadi saat baru daftar, kemudian segera jadi manajer dalam 1 bulan, kemudian kejar jadi ED. ED tadi kan punya ini ya Bu Dina, 6 SM kan? Ya. Punya 6 SM, masing-masing SM punya 3 M. Berarti kan punya 18 manajer di generasi keduanya ya. Ya. Yeah. Jadi suksesnya kita adalah suksesnya mitra-mitra kita juga. Saat kita naik jadi ED, maka akan semakin banyak mitra kita yang juga naik pangkat. Begitu Bu Dina ya? Ya. Ambil hak Bapak Ibu sebanyaknya dari HNI, ya itu balik lagi kita akan meraih keuntungan atau hak kita di HNI kalau kita bisa menerobos batas-batas yang ada dalam diri kita yang awal tadi itu ya. Ya Bu Dina. Mungkin bisa closing statement Bu Dina. Sudah jam 21.23. Ini pertemuan paling malam ini. Biasanya jam 21:05 atau 10 bisa selesai ini. Ya. Silakan closing statement Bu. Bapak Ibu jangan kalau ini kok banyak banget masih bingung atau belum paham, jangan patah semangat ya, karena
mentor-mentor Bapak Ibu dengan insya Allah dengan senang hati akan membantu. Sama kok, saya juga dulu bingung gitu, enggak ini maksudnya apa, ini apa. Dan akan mudah dipahami kalau kita sering ikut home sharing seperti ini, ikut apa? Acara-acara ya, Ya, pertemuan. juga praktek langsung, berani mencoba. Ya itu aja mungkin Pak Juli. Ya, Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bu Dina yang sudah bersama kita untuk belajar antara karir utama dan karir stokis di HNI. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya yakin belum 100% yang bisa ditangkap sebagaimana Bu Dina tadi sampaikan. Sudah dapat 20% saja itu sudah sangat bersyukur lah insya Allah. Tapi nanti insya Allah ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk kemudian nambah lagi ilmunya, nambah lagi pemahamannya. Silahkan nanti diskusi di grup peserta, di grup pembinaan yang umum, di Roto EM atau Roto di grup sehat boleh. Insya Allah kita bantu untuk diskusi ya. Alhamdulillah insya Allah para mentor yang lain juga siap. Bu Dina insya Allah juga siap. Cuma mungkin ya selama ini Bu Dina agak sibuk ya, jadi nggak terlalu kelihatan di grup WA. Ya mudah-mudahan lain waktu bisa lebih aktif menyapa Bapak Ibu semuanya. Karena ya ini kalau menurut saya sih asik juga itu bisa setiap hari nulis-nulis status gitu ya. Ya katanya akhir itu tidak apa-apa. Kalau nggak ada yang nanggapi juga nggak masalah gitu ya. Yang penting kita status. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya yakin banyak kekurangannya. Tapi kalaupun ada yang benar, ada yang baik, silahkan dimanfaatkan, silahkan disampaikan kepada yang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi, Bu Dina. Terima kasih, matur nuwun sudah berbincang-bincang pada malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, doa penutup majelis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan nasid ya. Silakan nanti boleh live masing-masing. Menikmati juga boleh. Alhamdulillah. Ini yang surat cinta ya. Untuk HNI yang telah lama menggagas dan kita ketahui, kita ikuti HNI juga ingin berjuang untuk menjadi penguasa pasar dunia. Ya, karena selalu berjuang, kita walaupun beda tempat ya, beda suasana, ya, perjuangan kita hanya satu, bagaimana agar Islam ini jaya dan menjadi rahmat lil alamin. Dan tentunya satu hal yang diperjuangkan oleh HNI yang perlu kita tahu yaitu produk halal. Ya. Dan itu semua garansi ya. Benar sekali. Luar biasa. Dan ini mungkin pertama ya memperjuangkan untuk seluruh internasional produk halal baru HNI yang kita lihat. Terimalah sebuah surat cinta dari Maidani HNI, di mana lagu ini kita cover dari sebuah karya yang luar biasa dari rekan seniman kita, Bang Firgon ya, Bang Firgon, yang judul aslinya adalah Surat Cinta untuk Selera. Ya. Namun karena Maidani yang membawakan surat cinta dari Maidani,
Terima kasih. Saya tutup ya.